morning, Mile. Good morning, Melissa. Good morning, Giselle. Good morning, Siva Aska. Melvina, Jocelyn Otilia. Good morning. Selamat pagi, Jeffren, Michael, Jeremia, Daryl, Jovan, Hani, David, Felisa Nasution, good morning. Arleta, Aundri, ya. Kita lanjut ya. Hari ini kita mau bahas-bahas mengenai Oke, Miss kasih waktu dulu 1 menit. Silakan dibuka bukunya ya. Buku SPS IPA halamannya 85. Kita lanjutkan ya. Minggu lalu sudah kita bahas beberapa soalnya. Ini kita lanjut kembali. Oke. Baik, kita mulai saja. Saya mau panggil David Fritz. David. Silakan dibuka bukunya, David. Yes, Miss. Ya, langsung dibahas. Yuk, silakan baca, David. Perhatikan gambar berikut. Benda yang memiliki massa lebih kecil, benda tersebut adalah amis. Buku, meja, dan kursi termasuk ke dalam kelompok benda padat. Deli ingin menulis menggunakan pensil. Deli sebaiknya menulis di kertas. Benda yang dapat bergerak jika disentil adalah C. Ayah ingin memindahkan lemari besar. Hal yang sebaiknya dilakukan ayah adalah mendorongnya. Oke, thank you ya, David. Selanjutnya saya mau panggil Felicia Hutatea. Felicia. Yes, Miss. Lanjutkan untuk nomor 6, Felicia. Silakan. Dataran yang terdapat di antara kaki gunung disebut lembah. Kita lanjut Daerah yang 86. Ya, 86. Sekarang nomor 7 ya, Felicia. Daerah yang memiliki suhu udara sejuk, tanah yang subur dan terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter adalah dataran tinggi, Miss. 8. Kejadian sehari-hari yang menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulan adalah matahari terbit timur dan tenggelam di barat. Gambar tersebut menunjukkan D. Danau. Contoh danau yang berada di Pulau Sumatera adalah
C. Danau Toba. Oke, thank you ya Felicia. Baca ulang dulu dari nomor 1 ya. Kita baca ulang. Oke, dari halaman 85 nomor 1 Miss mau panggil Michael Papahan. Yuk Michael. Michael Papahan silakan dibaca. Pilihlah jawaban yang tepat. 1. Pernah. Halo. Perhatikan gambar memiliki massa lebih kecil daripada tersebut adalah amis. Ini gambar apa Michael? Kelereng. Kelereng. Jadi benda yang memiliki massa lebih kecil dari si kelereng jawabannya apa? Apa ini? Gambar apa ini Michael? Bulu. Bulu ayam. Jadi ini lebih ringan ya. Ya, artinya lebih kecil beratnya. Massanya itu berat. Ya. Jadi si kelereng ini lebih berat daripada si bulu. Bulunya ini adalah bulu ayam. Oke? Bisa dipahami Michael? Bisa ya. Mana yang lebih ringan massanya? Dari si dibandingkan sama si kelereng ini. Oke, dari Vincent? Sudah diisi belum jawabannya ini? Teman-temannya perhatikan ya, Michael mau baca. Kamu juga wajib isi di buku masing-masing. Jangan ada yang main-main ya, diperhatikan. Lanjut Michael nomor 2. Buku, meja, dan kursi termaksud ke dalam kelompok benda. A. Dapat. Padat. Padat. Benda padat. Contohnya apa benda padat? Buku. Kemudian? Meja. Kemudian? Apa? Ya, kursi. Contoh benda cair. Satu saja contohnya apa, Michael? Satu saja. Sebutkan contohnya benda cair. Air. Contoh benda gas. Halo. Contoh benda gas apa? Gas untuk masak. Tabung gas, boleh. Kita lanjut ya, sekarang nomor 3. Baca. Deli ingin menulis menggunakan pensil. Deli sebaiknya menulis di C. Kertas. Iya, di kertas. Oke, kita lanjut. Nomor 4, silakan. Benda yang dapat bergerak jika disetir adalah A. C. Kelereng. A atau C? Yang mana, Michael? C. Miss. C, apa itu C? Gambar apa? Kelereng. Kelereng ya. Jadi kalau kita sentil dia, langsung bergelinding, langsung bergerak dengan cara bergelinding ya atau meluncur. Selanjutnya nomor 5, Michael. Dia ingin memindahkan lemari besar. Hal yang sebaiknya dilakukan
ayah adalah B. Mendorongnya. Oke, mendorongnya. Terima kasih Michael. Tetap semangat ya. Saya panggil untuk nomor 6-nya dibaca ulang oleh Darrell Pinsiliang. Silakan baca ulang, baca yang agak jelas ya, Darrell. Dataran yang terdapat di antara kaki gunung disebut A. Lembah. Sebentar, Darrell, sebentar ya. Saya perhatikan ya, akun atas nama Gabriel Evander kenapa tidak tertib? Gabriel Evander. Gabriel Evander, tertib. Sekali saya tegur, tolong diperhatikan. Saya nggak mau 2 kali ya bersuara ya, Gabriel. Kita fokusnya mau bahas. Ya, saya nggak mau tegur-teguran di sini ya. Kalau sudah menyajikan materi, artinya siswanya harus tertib. Di sini belajar, ya. Banyak mau yang kita koreksi di sini, yang mau kita bahas. Ya, tertib ya. Kamu pegang pensil, pegang buku kamu, isi ini jawabannya. Ini penting. Oke, bisa ya. Saya nggak mau tegur-tegur lagi ya, Gabriel. Oke, good job. Thank you. Lanjut Daryl untuk soal nomor 7 di halaman 86. Yang memiliki suhu udara sejuk, tanah yang subur, dan terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter adalah B. Dataran tinggi. 8. Kejadian sehari-hari yang menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat adalah B. Matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. 9. Gambar tersebut menunjukkan B. Danau. 10. Contoh danau yang berada di Pulau Sumatera adalah C. Danau Toba. Di Danau Toba. Terima kasih Daryl. Kita lanjut selanjutnya Jovan Savero. Jovan Savero. Silakan dibaca nomor selanjutnya Jovan. Halo, mana suaranya Jovan? Kita semua tidak jelas mendengarnya. Hutan, kakao, dan ular merupakan hewan yang hidup di hutan. Contoh hewan yang hidup di padang rumput kering adalah kuda zebra. Ekeng gondok hidup di perairan dengan cara mengapung. Halaman 87. Oke, thank you ya Jovan. Saya panggil ulang Celestine Lee. Celestine, silakan baca ulang dari nomor 11 Celestine. Orang hutan, harimau, dan ular merupakan hewan yang hidup di hutan. Contoh hewan yang hidup di padang rumput kering adalah kuda zebra. Ekeng gondok hidup di perairan dengan cara mengapung. Susu yang biasa kita minum berasal dari hewan sapi. Tali putri adalah tumbuhan yang merugikan tumbuhan lain karena menyerap makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya.
Iya, thank you ya, Celestin. Kita lanjut ya, Ferdinand Kosen. Ferdinand Kosen. Lanjut nomor 16 ya, di halaman 87. Nomor 16 di halaman 87 ya. Oke, nomor 16 ya. Udara di lingkungan sehat memiliki ciri-ciri bersih, bersih dan segar. Supaya kamar tetap rapi, buku harus diletakkan di rak buku. Membuang sampah sembarangan ke sungai dapat menyebabkan Pencemaran air. Merawat kebersihan keras dilakukan dengan cara menyapu lantai dan menantap meja dan meja dengan rapi. 20. Cara merawat benar hewan peliharaan tersebut adalah memberi makan secara teratur. Terima kasih, Ferdinand Kosen. Satu siswa lagi, Miss mau panggil. Justin Tobing, ulangi untuk nomor 16. Silakan baca ulang sekali lagi ya. Justin. Halo, baca. Dengan sehat memiliki ciri-ciri B. Bersih dan segar. Oke. Supaya kamar tetap rapi, buku harus diletakkan di rak buku. B. Rak buku ya. Lanjut 18. Membuang sampah sembarangan ke sungai dapat menyebabkan air. Merawat kebersihan kelas dilakukan dengan cara A. Menyapu lantai dan menata meja dengan rapi. Lanjut 20. Perhatikan gambar berikut. Cara merawat yang benar hewan peliharaan tersebut adalah A. Memberi makan secara teratur. Iya, terima kasih ya, Justin. Kita lanjut halaman 87, bagian B. Saya mau panggil Estela. Estela, fokus dulu Estela. Lanjut halaman 87, bagian B. Isilah dengan jawaban yang ada pada kotak. Bagian B. Silakan baca untuk nomor 1, Estela. 1. Benda yang memiliki wujud dan bentuk yang selalu tetap disebut benda padat. Oke, soal kedua. 2. Tempat yang berguna untuk penyeberangan jalan disebut zebra cross. 3. Sepeda dapat bergerak dengan cara diayun. 4. Wilayah
permukaan bumi sebagai besar ditutupin oleh lautan. Oke, terima 5. kasih Atas Estella. Cukup sayang, gantian ya sama teman-temannya. Kita baca ulang sekali lagi Hani Frilia dari kelas 2A. Silakan Hani. Benda yang memiliki wujud dan bentuk yang selalu tetap disebut benda padat. Oke. Tempat yang menyanyi di jalan disebut zebra cross. Oke. Dapat berbicara di kayu. Wilayah permukaan bumi sebagian besar ditutupi oleh laut. Iya, thank you ya Hani. Sekali lagi, Felicia Evania Tarigan. Silakan baca ulang. Felicia Evania Tarigan. Yuk. Yes, Miss. B. Isilah dengan jawaban yang ada pada kotak. 1. Benda yang memiliki wujud dan bentuk yang selalu tetap disebut benda padat. 2. Tempat yang berguna untuk menyeberangan di jalan disebut zebra cross. Sepeda dapat bergerak dengan cara di kayu. 4. Wilayah permukaan bumi sebagian besar ditutup oleh lautan. Oke, harus banyak berlatih belajar baca ya, supaya lancar, supaya mantap lagi bacanya ya. Sudah bagus, cuma kita harus melatih kembali, oke? Supaya paham ya. Thank you ya. Selanjutnya untuk nomor 5 sampai nomor 8 dibaca oleh Gisel Adalia. Silakan baca Gisel. 5. Aliran sungai mengalir dari hulu menuju hilir. Sebentar Gisel. 6. Sebentar Gisel. Sebentar dulu. Karsen. Halo Karsen, sedang apa? Kita mau bahas ini. Kamu sudah isi belum pembahasannya Karsen? Sedang apa Karsen? Ambil pensilnya, tulis jawabannya ya. Karsen, oke. Lanjut Gisel. Terjadinya siang dan malam membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. 7. Sapi, ayam, dan domba merupakan contoh hewan-hewan yang hidup di darat. Hewan laut pada gambar di samping hidup di laut. Thank you ya Gisel. Bari, baca ulang Bari. Aliran sungai mengalir dari hulu menuju hilir. Oke, nomor 6 terjadinya Terjadian siang adalah dan malam membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. 7. Sapi, ayam, dan domba merupakan contoh hewan-hewan yang hidup di darat. 8. Hewan laut yang gambar di samping
hidup Hidup di laut. Iya, thank you ya, Bari. Selanjutnya, Anita. Anita, kelas 2B, baca ulang Anita. Miss 5. Aliran sungai mengalir dari hulu menuju hilir. 6. Terjadinya siang dan malam membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. 7. Sapi, ayam, dan domba merupakan contoh hewan-hewan yang hidup di darat. 8. Hewan laut pada gambar di samping hidup di laut. Thank you Anita. Selanjutnya Christopher, ya. Halaman 88 Christopher. Christopher Nainggolan. Halaman 88. Dibaca 9 dan 10. Sumber air dan udara yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Ya. Kakak menyiram menyiram tanaman dengan menggunakan air. Oke, good job Christopher. Baiklah, sekarang Miss mau panggil yang bernama Jeremia. Jeremia sudah angkat tangan dari tadi. Oke. Sekarang kita mau bahas untuk halaman 88 ya Jeremia. Bagian C, kerjakan soal-soal berikut. Silakan baca soal yang pertama Jeremia, nomor 1. Kerjakan soal berikut. Adik menuangkan air ke dalam gelas seperti gambar berikut. Gambarlah bentuk air di dalam gelas tersebut. Kira-kira gambarnya bagaimana Jeremia? Zat cair dituangkan ke dalam gelas. Bagaimana bentuknya Jeremia? Sifat-sifat dari zat cair. Masih ingat sifat-sifat zat cair? Masih ingat, Miss? Apa sifat dari zat cair? Sifatnya Coba kamu perhatikan buku paket kamu ya, halaman 5. Halaman 5 benda cair. Coba kamu satu aja kamu sebutkan sifat benda cair yang bagaimana? Satu saja sebutkan sifatnya. zat-zat penyusun benda air cair saling bersusun renggang, Miss. Nah, jadi bentuknya bagaimana? Kalau dia bentuknya gelas, bagaimana bentuknya? Kalau bentuknya di dalam botol minum, bagaimana airnya? Jadi, si benda cair ini, air ya, benda cair kan sebenarnya air. Sifatnya itu tidak tetap. Kenapa? Kalau gelasnya tadi begini bentuknya, ya seperti inilah, mengikuti wadahnya. Kalau kamu punya botol minum Tupperware yang agak besar, yang mengikuti bentuk wadahnya. Jadi kalau katanya gambarlah bentuk air di dalam gelas, ya seperti menyerupai si gelas, begitu ya. Seperti ini kira-kira. Nah, mengikuti bentuk wadahnya. Jadi kalau si Miley punya cangkir ya, mau minum, dia isi air di cangkir itu ya bentuknya seperti cangkir. Kemudian si Clara Natania mau minum di dalam botol minumnya, ya kan? Botol minumnya dimasukkan air tuh dituang, dia mau minum. Ya airnya berbentuk si botol minum. Ya jadi nggak tetap bentuknya, mengikuti bentuk wadah tergantung apakah bentuknya seperti ini atau petak atau bagaimana tergantung ya. Begini kira-kira gambarnya. Oke, anggap saja ini adalah air. Mau dia jus, mau dia susu, mau dia teh, terserah.
Mau dia air mineral, ya sama saja. Seperti ini bentuknya. Mengikuti wadahnya. Sudah paham Jeremy ya? Sudah, Miss. Oke, sekarang siswanya boleh gambar sendiri ya. Terserah versinya bagaimana, mau diwarnai boleh atau mau bikin seperti ini juga boleh. Bebas ya. Kita lanjut. Untuk soal kedua, Miss mau panggil Felisa Nasution. Soal kedua, Felisa Nasution mau baca? Silakan baca dulu. Mau, Miss. Yes, Miss. 2. Tuliskan 3 wilayah yang terdapat di daratan. Gunung, Banyak sih, lembah, kamu dan cuma rawa. ambil contoh 3 saja pun boleh. Apa saja contohnya? Gunung, lembah, Gunung. dan rawa, Miss. Kamu lihat saja di buku cetak kamu langsung, itu jawabannya ada di halaman, ini sudah lama ya pelajarannya, di halaman 26 siswa. Halaman 26, oke. Ya, halaman 26. Permukaan bumi yaitu daratan. Jadi di daratan itu ada apa saja? Ada gunung, ada dataran tinggi, ada lembah, ada dataran rendah, kemudian pantai, nah dan lain sebagainya masih banyak ya. Jadi pertanyaannya disuruh ambil 3 saja. Inilah jawabannya. Oke, silakan kamu tulis ya. Thank you Felisa. Miss panggil kembali Lionel Richie. Silakan baca Lionel Richie soal ketiga. Lionel, speakernya aktifkan dulu Lionel. Oh. Soal ketiga ya Lionel. Halo, langsung baca dari kamu, dari bukumu sendiri, dari buku Lionel mana? Buku Lionel. Soal ketiga Lionel, ada? Lingkari, udah? Bisa Lionel? Lionel bisa? Bisa, Miss. Bukunya ada nggak bukunya? Ada. Baca dulu soalnya. Halaman 88. Bagian C. Halo? Apa? Baca soalnya dulu, halaman 88. Sudah ada? Nomor 3. Bagian C nomor 3 ada? Ada. Baca. Halo? Apa, Miss? Dibaca Lionel soalnya. Miss minta tolong baca dulu kamunya, baca. Bisa dibaca? Lionel bisa baca Lionel? Ada bukunya nggak Lionel? Ada, Miss. Dibaca Lionel soal ketiga bagian C halaman 88. Nggak bisa juga ya Lionel ya? Lionel? Ayo, sudah ada buku tinggal baca. Elsan. Elsan, baca ulang Elsan. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Tingkatlah hewan-hewan yang hidup di hutan. Gambar 1 dan gambar 2, Miss.
Nomor berapa? Gambar 1 dan gambar 2. Nomor 1 itu gambar apa? Gambar harimau, Miss. Oke, berarti jawabannya ada di gambar harimau. Kemudian ini ya jawabannya ya. Monyet, Miss. Ini jawabannya. Tidak sulit ya. Hanya suruh baca, lingkarilah hewan-hewan yang hidup di hutan. Jawabannya hanya gambar harimau dan gambar orang hutan. Kenapa? Karena dua hewan ini memang hidupnya di hutan, di darat, ya kan? Namun yang dua hewan lagi tinggalnya di perairan, di laut. Gampang sekali, tidak sulit. Ya, tidak sulit ya. Oke. Tolong diisi ya siswa. Thank you ya, Elson. Selanjutnya untuk nomor 4 saya mau panggil Siva Aska. Siva Aska. Nomor 4 Siva Aska. Tuliskan 3 hewan yang merugikan bagi manusia. Oke. Nyamuk, tikus, dan kecoa. Oke, benar ya. Jadi 3 hewan yang merugikan manusia adalah lalat, tikus, kecoa. Inilah 3 hewan yang biasanya ada di rumah kita. Oke. Selanjutnya yang terakhir, Miss mau panggil Melisa Zivani. Melisa Zivani. Melisa, Miss. silakan baca Melisa. Apa saja yang harus dilakukan agar lingkungan rumah tetap bersih? Tuliskan 5 contohnya. Silakan dibaca. Silakan dijawab. Yang pertama. Lantai disapu dan dipel. Oke, yang kedua. Yang kedua, kaca jendela dibersihkan. Yang ketiga, taman diberi pupuk secara teratur. Yang keempat, kamar mandi dibersihkan 1 minggu sekali. Nomor 5, kursi dan meja dibersihkan dari debu. Oke, good job Melisa. 100 for you. Good ya. Nah, harus seperti ini ya. Bisa berkreatif untuk menjawabnya. Punya ide-ide kreatif. Nggak harus sama. Yang penting nyambung jawabannya ya. Saya panggil kembali untuk soal kelima. Miss mau panggil Kai Velasco. Kai Velasco. Silakan dijawab Kai Velasco soal kelima. Yes, Miss. Yuk. Membersihkan kamar mandi. Soalnya apa, Kai? Apa saja yang harus dilakukan agar lingkungan rumah tetap bersih? Yuk. Membersihkan kamar mandi agar tidak kotor. Banyak cara. Banyak caranya. Menyapu lantai setiap hari. Bisa. Lap kaca yang ada